Halo, selamat datang kembali di channel Kapan Tidur. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur film yang lalu yang berjudul The Witch Part 2 The Other One. Film ini dari film sebelumnya yaitu The Witch Part 1 The Subversion. Film ini tak kalah asik, bahkan lebih menarik dari film sebelumnya. Penasarin? Yuk langsung saja kita mulai. Buat nonton part pertama, link ada di deskripsi ya. Beberapa tahun yang lalu sebelum penyerangan Jayon di Rebik, kita diperlihatkan bus pariwisata yang mengangkut anak SMA. Tidak ada yang aneh sih, tapi lihat apa yang terjadi ketika mereka tertidur. Seluruh penumpang di bis itu dibunuh kecuali gadis cantik ini yang tengah hamil. Ketika wanita itu terbangun, ia terlihat bingung. Di mana ya ini? Ia pun disambut Dr. Big bersama kembarannya dan menginformasikan bahwa janinnya telah dimodifikasi dan dikloning menjadi manusia super. Salah satunya adalah Jayon. Scene pun berpindah ke masa kini, di mana ada 4 pemuda yang berasal dari lab Shanghai. Mereka pun berkemampuan khusus dan berniat mengobrak-abrik lab rahasia yang bernama Arkman. Mereka membantai seluruh orang yang berada di dalam. Namun mereka tak sadar bahwa ada satu orang yang selamat atas insiden tersebut. Ia biasanya disebut Girl Ark Wanda 2.0. Ia pun keluar dengan sempoyongan, dan nampaknya ia mempunyai gangguan di kepala layaknya Jayon. Ia pun berjalan menjauh hingga di tengah jalan ia hampir tertabrak mobil. Penumpang di dalam pun keluar dan menculiknya. Ternyata mereka adalah gerombolan kriminal yang terlihat sedang mendapatkan korban wanita, Kyun-hee. Wanita itu diculik lantaran ada perintah dari bos mereka yang bernama Yong-du. Ini dikabarkan karena almarhum ayah Kyung-hee mempunyai sengketa tanah pada beliau. Di dalam mobil, mereka yang penasaran pada Girl pun mencoba menginterogasi. Awalnya, niat mereka membawa Girl adalah agar ia tutup mulut atas apa yang ia lihat, lantaran Girl telah melihat mobil mereka. Namun, hanya dijawab dengan keheningan dan membuat mereka geram dan melakukan tindakan ancaman. Girl pun yang kesal menunjukkan aksinya. Kyung-hee yang selamat pun meminta dijemput pamannya yang bernama Bagong. Karena tak tega meninggalkan gadis sendirian, mereka pun membawanya ke kediaman paman Bagong. Bagong yang mempunyai basic dokter hewan pun mencoba mengobati luka Girl. Ia heran dengan luka sebanyak ini ia tidak mati. Apalagi yang lebih mengejutkan adalah lukanya sembuh total seketika. Ia pun menyarankan pada Kyun-hee untuk memberikan Girl kepada polisi. Namun ia memilih merawatnya karena berhutang budi. Scene pun berpindah menyorot seorang wanita tangguh bernama Jo Hyun. Ia baru saja melatih di sebuah lab rahasia. Ia pun dijemput partner setianya yang bernama John. Setelah sampai di markas, ia pun membersihkan lukanya sendirian. Dan nampaknya ia adalah salah satu manusia genetik dengan bukti luka yang sembuh sendiri dengan waktu yang singkat. Keesokan paginya, Jo Hyun bersama John mendatangi kediaman kembaran Dr. Big yang merupakan ketua eksekutif organisasi. Mereka diminta untuk menangkap Girl dan diberikan lock chip di dalam kepala Girl. Di dalam perjalanan misi, mereka dikejar begal. Namun tidak semudah itu.
Para pembegal itu dibuat kerepotan lantaran John adalah salah satu pengemudi cerdik. Mereka pun bertarung dan layaknya mereka. Namun John dengan bermodal tameng Johnson dengan mudah melumpuhkan mereka. Kembali ke Girl, sakit kepalanya pun kumat, dan kali ini ia mendengar telepatinya memanggil. Baru saja sembuh, ia mendapati banyak kriminal dengan pimpinan Yongdu mendatangi rumah Kyung-hee. Kyung-hee dengan sangar menjegat mereka. Dengan bermodal senjata api, ia tetap saja tertampar dan dihajar. Yaitu melihat orang yang menolongnya terancam, Girl pun turun dan membuat mereka semua tak melawan. Karena besarnya kekuatan Girl layaknya Nyi Roro. Keesokan paginya, Jo Hyun menemui seorang pria yang bernama Mr. Jang. Di sini ia kesal pada ketua karena telah mengirim orang lain mencari Girl. Ini dirasa hal yang meremehkan baginya. Oleh karena itu, ia menyuruh anak buahnya untuk membegal Jo Hyun dan John. Ia pun memberitahu sebuah informasi di mana Jaeon tengah berkeliaran sejak terakhir kali menemui ketua. Ia pun mengobrak-abrik beberapa lab di seluruh penjuru negara hanya untuk serum penyempurna. Shin pun berpindah menyorot 4 pemuda Shanghai. Mereka yang sadar akan Girl yang tengah selamat atas pembantaian mereka, mereka pun berniat memburunya kembali. Sementara itu, Kyung-hee yang berniat pulang dari tempat praktek pamannya dikejutkan oleh Jo Hyun yang tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Jo Hyun pun memberitahu bahwa gadis di rumahnya sangatlah berbahaya, layaknya monster. Ia pun diberi bukti CCTV dan meminta bantuan Kyung-hee untuk bekerja sama. Lantaran jika Girl kumat, ia dapat ngobrak-abrik segalanya. Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, entah informasi dari mana, 4 pemuda Shanghai tengah menunggu Yongnya. Ia pun meminta informasi padanya, di mana letak Girl berada. Dengan iming-iming nyawa dan serum kekuatan, ia pun dengan semangat membantu mereka. Kamera pun menyorot Kyung-hee. Ia yang tak tega menyerahkan Girl pada Jo Hyun pun meminta adiknya membawa pergi Girl menjauh. Girl pun langsung ngeh dan mendapati ada beberapa orang di kejauhan telah mengunci kepalanya dengan senjata. Daegil pun membawa Girl ke atap dan memintanya pergi menjauh ke arah jalan raya. Sedangkan ia akan membantu kakaknya yang tengah mengalami masalah. Benar saja, pemuda Shanghai bersama pasukan Yongdu mendatangi rumah Kyung-hee. Tanpa obrolan basa-basi, Kyung-hee pun tersungkur akibat tembakan yang mengenai tubuhnya. Sementara tim Jo Hyun pun langsung menembak Girl yang tengah sendirian di atap. 4 pemuda Shanghai pun sadar ada orang lain yang mengincar Girl. Salah satunya wanita yang bernama Wan. Wan pun mendatangi si penembak dan mereka pun bertarung layaknya Sus Goku. Sedangkan Yongdu ia si Daegil juga. Namun tiba-tiba dada kirinya tertembak oleh Jo Hyun dan John dari atap rumah. Dan mereka pun sedam antara tim Yongdu dan 4 pemuda Shanghai. Setelah membunuh salah satu dari Gil pergi, namun Yongdu berniat menembaknya.
Di waktu yang sama, John datang, namun ia telah tersebar dan mengenai Daigil. Daigil pun tewas karena kehabisan darah. Sementara itu, Girl yang pingsan dan terpental ke tengah hutan telah sadar, dan ia pun ditemukan oleh Wan. Wan pun berniat menyerang, namun tak berpikir bahwa Girl bukan sekelas dirinya. Kembali, pertarungan pun dimulai, berawal dari John yang diserang tiba-tiba dan Jo Hyun terpental. John pun kembali menyerang dengan sisa kekuatan, pun endingnya ia pingsan. Di waktu yang bersamaan, Girl pun datang, dan ia langsung terfokus pada Kyung Hae dan Daigil tewas. Ia pun naik pitam dan membuat dua pemuda itu kewalahan. Pertarungan yang tak berarti bagi Girl. Dua pemuda yang jauh sekali bukan tandingannya, dan hanya menyisakan satu di antara mereka. Datanglah Jaeon, yang ternyata pimpinan mereka. Di sini Jaeon nampak sangat akrab pada Girl, dan ternyata mereka adalah kakak beradik. Pemuda yang tersisa pun kaget. Jaeon pun langsung membunuhnya, karena instruksi awal adalah membawa adiknya padanya, bukan malah membunuhnya. Jaeon pun meminta maaf pada adiknya, lantaran anak buahnya yang tak becus. Ia pun mengajak adiknya untuk bekerja sama mencari ibu mereka. Namun, Girl hanya berfokus pada dua mayat orang terdekatnya. Jaeon pun menawarkan serum super untuk menyelamatkan salah satu dari mereka. Girl yang terlalu lama berpikir pun dibius dan dibawa Jaeon pergi. Di scene terakhir, John yang selamat membangunkan Jo Hyun yang juga selamat. Di scene terakhir, John yang selamat pun membangunkan Jo Hyun yang ternyata ikut selamat juga. Jo Hyun pun menghubungi Mr. Jang, yang ternyata Mr. Jang dan timnya hanya live streaming di kejauhan tanpa membantu mereka. Di sini, Jo Hyun yang kesal padanya mengutarakan bahwa ia butuh bantuan lantaran situasi sangatlah genting. Apalagi si penyihir keramat si Jaeon telah muncul. Film pun berakhir. Itu saja yang Mimin persembahkan. Kurang lebihnya Mimin minta maaf. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Lanjut musik. Bazulatos terpelpekatos, baju hitam selera kalian. Let you turn me violet instead.